Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa ya orang baik kok menderita? Ini pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang bikin kita semua bingung. Nah, untuk coba mengupas pertanyaan sulit ini, kita akan lihat sebuah kisah yang, wah, kuat banget. Sebuah studi kasus modern lah tentang iman, pengkhianatan, dan apa sih tujuan tersembunyi di balik penderitaan itu? Jadi, inti cerita kita ini ada di tiga elemen dramatis ini. Ada seorang pria yang, dia melakukan segalanya dengan benar. Terus, ada sebuah rencana jahat yang dirancang khusus untuk menghancurkannya. Dan terakhir, sebuah ujian yang bakal mendorong dia sampai ke batas kemampuannya. Oke, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, namanya Joe Hawkins. Dia ini bukan karyawan biasa loh, dia itu seorang manajer yang super berdedikasi dan produktif. Tapi, tanpa dia sadari, hidupnya sebentar lagi akan dijungkir balikan. Pemicunya apa? Ternyata sesuatu yang sangat manusiawi, rasa cemburu. Ya, wakil presiden perusahaannya itu cemburu berat sama kedekatan Joe dengan si pimpinan. Nah, dari rasa cemburu inilah lahir sebuah rencana yang jahat. Nah, dari situlah semuanya berawal. Tanpa basa-basi, si wakil presiden ini langsung bilang ke pimpinannya, ini bukan soal evaluasi kinerja ya, bukan juga kritik membangun, tapi murni sebuah saran yang dingin dan penuh perhitungan. Awalnya, pimpinannya ini masih membela Joe. Dia tahu betul nilai seorang Joe, produktivitasnya, dan yang paling penting, loyalitasnya. Dia sadar betul kalau Joe Hawkins ini adalah aset yang luar biasa berharga buat perusahaan. Tapi, si wakil presiden ini licik. Dia malah memutar balikan pembelaan pimpinannya itu jadi sebuah tantangan. Dia seakan-akan bilang, yakin dia setia? Coba aja kita uji. Dia menyindir kalau kesetiaan Joe itu cuma karena uang. Sebuah taruhan kejam buat ngebuktiin kalau semua orang itu punya harga. Dan ternyata pimpinannya setuju dengan ujian itu. Si wakil presiden pun nggak pakai lama. Serangannya benar-benar sistematis dan brutal. Coba lihat deh. Ini udah bukan lagi soal bisnis. Ini udah jadi masalah pribadi. Dari kestabilan finansial sampai kesehatan fisiknya, semua aspek hidup Joe jadi target. Dan hasilnya? Ya, benar-benar menghancurkan. Produktivitas judi pabrik langsung anjlok karena sabotase terus-terusan. Kesehatannya makin memburuk. Stres, bingung, semuanya campur aduk. Pokoknya, semua yang udah dia bangun susah payah, hancur lebur di depan matanya. Dalam keputusasaannya, Joe coba curhat ke teman-temannya. Tapi, bukannya dapat dukungan, nasihat mereka malah bikin bebannya makin berat. Kenapa? Karena mereka semua punya asumsi yang keliru. Kalau penderitaan itu pasti akibat langsung dari dosa yang belum diakui. Udah capek dengerin spekulasi teman-temannya, terus didorong juga sama istrinya yang udah frustrasi, Joe akhirnya sampai di puncak kesabarannya. Dia mikir, cukup. Dia mutusin buat datang langsung ke sumber masalahnya, si pimpinan, dan menuntut jawaban. Dan terjadilah konfrontasi itu. Joe menumpahkan semua amarah, rasa sakit, dan kebingungannya. Dia melontarkan semua tuduhan. Intinya, dia menuntut penjelasan kenapa loyalitasnya selama ini dibalas dengan perlakuan yang sekejam ini. Tapi reaksi pimpinannya ini di luar dugaan. Bukannya marah atau membela diri, dia malah menjawab dengan sangat tenang. Dia justru melemparkan beberapa pertanyaan yang langsung mengubah cara pandang Joe. Dia seolah-olah ngingetin Joe tentang gambaran yang lebih besar, tentang siapa yang sebetulnya punya kendali. Pertanyaan-pertanyaan dari pimpinannya itu seolah-olah jelek banget buat Joe. Dia jadi sadar akan keterbatasannya, akan kesombongannya sendiri. Dan di momen kerendahan hati itulah, Joe melepaskan keinginannya untuk dapat jawaban. Dia memilih untuk percaya. Ya, dia memutuskan untuk percaya sama karakter pimpinannya. Meskipun dia sama sekali nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Oke, sekarang kita coba tarik napas dulu dari cerita Joe. Karena kisahnya ini dengan sangat jelas menggambarkan sebuah kesalahan logika yang sering banget kita lakukan waktu mencoba memahami penderitaan. Kesalahan ini disebut dilema palsu. Apa itu dilema palsu? Ini tuh kayak jebakan pikiran. Kita seringkali menyederhanakan sebuah situasi yang rumit jadi cuma dua pilihan, hitam atau putih, A atau B. Padahal bisa jadi ada pilihan C, D, atau bahkan E yang nggak kita lihat sama sekali. Coba kita lihat perbandingannya. Teman-teman Joe kan terjebak dalam dilema palsu. Kamu menderita,
pasti karena kamu punya dosa. Nah, ini tuh kesalahan yang persis sama yang dilakukan murid-murid Yesus ribuan tahun lalu waktu mereka lihat orang yang buta sejak lahir. Di kepala mereka cuma ada dua kemungkinan. Ini pasti karena dosanya dia sendiri atau dosa orang tuanya. Tapi, gimana kalau ada pilihan ketiga? Gimana kalau penderitaan itu nggak selalu soal hukuman atau sekedar nasib sial? Gimana kalau sebenarnya ada sebuah tujuan yang lebih besar di baliknya? Nah, jawaban Yesus ini benar-benar menghancurkan dilema palsu tadi. Dia memperkenalkan sebuah kategori ketiga yang sangat radikal. Katanya, penderitaan orang ini bukan tentang masa lalu, bukan tentang siapa yang berdosa, tapi tentang masa depan, yaitu supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Wah, ini mengubah segalanya. Dan tentu saja, kalau teman-teman sadar, kisah Joe Hawkins ini sebenarnya adalah penceritaan ulang dari kisah Ayub di Alkitab. Dan inti dari kisah Ayub, ya sama persis kayak kisah Joe, adalah tentang belajar untuk percaya pada karakter Tuhan, bahkan ketika kita sama sekali nggak dikasih penjelasan. Ayub kan terus-terusan menuntut jawaban dari Tuhan. Dia berdebat berhari-hari sama teman-temannya, mencoba mencari tahu kenapa hidupnya bisa sehancur itu. Dan akhirnya, Tuhan menjawab. Tapi apa ya yang Tuhan katakan? Ini yang mengejutkan. Tuhan ternyata nggak pernah kasih Ayub daftar alasan kenapa semua hal buruk itu terjadi. Tuhan nggak kasih dia jawaban mengapa. Sebaliknya, Tuhan kasih dia siapa. Tuhan menunjukkan siapa dirinya, keagungannya, kuasanya, dan kebaikannya. Ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang sangat mendalam. Jawaban atas masalah penderitaan itu ternyata bukanlah sebuah penjelasan, melainkan sebuah pribadi. Bukan sebuah alasan, melainkan sebuah hubungan. Kalimat dari Ayub ini yang dia ucapkan di tengah-tengah penderitaannya yang paling parah adalah puncak dari iman. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa bahkan ketika nggak ada satupun yang masuk akal, karakter Tuhan itu sudah cukup untuk jadi pegangan. Kepercayaan itu ternyata bukan didasarkan pada pemahaman kita akan situasi, tapi pada pengenalan kita akan siapa Tuhan itu. Nah, ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Mungkin selama ini kita semua mengajukan pertanyaan yang salah. Daripada terus bertanya, kenapa ini terjadi sama saya? Mungkin pertanyaan yang lebih mengubah hidup adalah, siapakah Engkau Tuhan yang akan menuntun saya melewati semua ini? Ini adalah sebuah pergeseran yang bisa mengubah segalanya.